Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah masuk, sahabat Quran. Sudah ya, Alhamdulillah. Kita absen terlebih dahulu dari daerah mana saja yang sudah bergabung pada kesempatan subuh kali ini. Dari Depok, dari Padang, dari Cimahi, Boyolali, dari Kalimantan Utara, Riau, Tangerang Selatan, Payakumbuh, Padang Panjang, Alhamdulillah. Tangerang, Alhamdulillah ya. Dari Bogor, dari Lampung, dari Pontianak, Cianjur, Alhamdulillah. Insya Allah kita akan mulai kajian tadabbur kita ya. Insya Allah kita akan mulai kembali kajian tadabbur Al-Quran kita. Berarti kita hari ini masuk ke surah Al-Lahab ayat ketiga. Ya, tafsir Quran surat Al-Lahab ayat ketiga insya Allah. Jadi pada kesempatan kali ini, subuh kali ini kita akan sama-sama belajar kembali Quran surat Al-Lahab ayat ketiga insya Allah masuk ya ayat ketiga.
Ya, kita mulai dengan murojaah terlebih dahulu. Murojaah hafalan Al-Quran kita dimulai dari Quran Surat Al-Fatihah. Dimulai dari Quran Surat Al-Fatihah. Ya. Dimulai dari ta'awuz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah sahabat tadabbur Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Insyaallah kita akan bersolawat terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita dalam menghafalkan Al-Qur'an. Ya, sudah lama kita nggak baca sholawat kalamun qadim ya. Ya, si kita coba baca bait-baitnya ya. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin
ونيات كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قول وفعل ونيات ونيات به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي وحيرتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلاتي ومقلاتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلاتي ومقلاتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قول وفعل ونيات ونيات Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa karimina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua dalam mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Dalam mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Insyaallah hari ini kita masuk ke ayat ketiga. Ya, tadabbur Al-Qur'an surat Al-Falaq ayat ketiga. Tadabbur Tadabbur Quran surat Al-Falaq ayat ketiga part 1 bagian 1 ya. Tadabbur Quran surat Al-Falaq ya, ayat ketiga bagian 1. Salah ya, bukan Al-Falaq, betul Al-Lahab. Betul ya. Quran surat Al-Lahab. Ya.
Quran surat Al-Lahab ayat ketiga, bagian ke-1. Ya, kita coba turunkan surat Al-Lahab ya. Quran surat Al-Lahab ayat ke-3. Sayasla narun dzata lahab. Sini ada ya. Kita turunkan surat Al-Lahab ayat ketiga. Ayat ketiga. Ya, di sini ada kata sayasla narun dzata lahab. Sayasla narun dzata lahab. Ya, sayasla narun dzata lahab. Ya. Mereka akan dimasukkan kelak ke dalam neraka zata yang memiliki lahabin. Ya, nanti kita bahas, kita murojaah lagi ya, apa arti lahab itu. Ya. Tapi yang akan kita tadaburi pada kesempatan hari ini, kita akan mentadaburi kata sayasla. Sayasla. Nah, ini kita akan tadaburi kata ini. Sayasla. Ya. Sayasla, ya. Sayasla itu kelak mereka akan dimasukkan. Ya. Dan sayasla itu, ya, kita menggunakan hari ini tafsirnya, tafsir Juz Amma karya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Ya, ketika beliau menafsirkan sayasla narun dzata lahab, ya, di situ ada yasla ditambah dengan huruf ya penyambungnya ada sin, sa. Huruf sa ini berfungsi untuk apa? Menunjukkan qorib ya, menunjukkan kedekatan. Menunjukkan apa? Kedekatan ya, huruf yang menunjukkan untuk kedekatan yang bermakna kenyataan sesungguhnya dan dekat terjadi peristiwa itu. Jadi peristiwa ini udah sangat dekat. Yang sangat dekat itu pakai huruf sa. Misalkan kita ada di dalam Quran ya, ada kata kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla lau saya'lamun ya. Atau misalkan kita ketika membaca ya'lamun dengan saya'lamun. Saya'lamuna ghadan manil kadzabul asyir. Ya. Saya'lamun berarti ya mereka itu akan mengetahuinya dalam waktu yang dekat. Kalla saya'lamun. Kelak sekali-kali tidak. Saya'lamun, mereka pasti akan mengetahuinya dalam keadaan dekat. Peristiwanya sangat dekat terjadi. Sehingga ketika dibaca sayasla naron dzata lahab, maka peristiwa ya masuknya Abu Lahab ke dalam neraka itu sangatlah dekat ya. Peristiwanya sangatlah dekat ya. Peristiwa yang terjadi itu sangat dekat ya. Jadi peristiwa yang terjadi itu ya sangatlah dekat ya.
sangatlah dekat. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin pada kata ya sayasla naron dzata lahab, mereka itu akan masuk ke dalam neraka ya. Meskipun yang terjadi adalah neraka itu kan nanti tahapannya masih jauh ya, masih panjang kan, masih panjang sebetulnya. Kita masih ada di dunia, ya. Masih ada di dunia, ya. Belum masuk ke dalam alam kubur, belum masuk juga kemana tuh? Belum masuk ke alam kubur, belum masuk ke barzah nanti, belum masuk ke mizan, belum masuk ke sirot nanti, belum melewati telaga, ya. Masih banyak, ya, masih banyak. Ya, apa namanya yang harus kita tempuh, yang harus kita titik menuju akhirnya surga neraka itu sangat sangat jauh, ya, masih sangat jauh. Tapi kata Allah, sayasla naron dzata lahab. Meskipun sangat jauh, tapi neraka itu akan dimasuki dalam waktu yang sangat dekat. Ya, dalam waktu yang sangat dekat. Sehingga dalam Quran itu disebutkan, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Coba kita lihat, kita turunkan. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ya, surat Al-Ma'arij ayat ke-6. Kita lihat surat Al-Ma'arij ayat ke-6. Surah Al-Ma'arij ayat ke-6. Nah, ini ya, surat Al-Ma'arij ayat ke-6. 6 dan 7 ya. Coba kita lihat. Ayat ke-6 dan ke-7. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Innahum yarawnahu ba'ida. Sesungguhnya mereka itu melihat azabnya Allah itu sangatlah apa? Sangatlah jauh. Mereka melihat azabnya Allah itu sangatlah jauh. Mereka melihat azabnya Allah itu sangatlah jauh. Innahum yarawnahu ba'ida. Innahum yarawnahu ba'ida. Wa narahu qariba. Wa narahu qariba. Dan sesungguhnya kata Allah, kami itu melihatnya dekat. Azab Allah itu sangatlah dekat, kata Allah. Menurut manusianya, ya dia itu sangat jauh, ya azab Allah itu. Tapi kata Allah, ya wa narahu qariba, kami melihat
ya, itu sangatlah dekat. Akhirat itu sangat dekat. Ya. Jadi versi manusianya jauh, ya tadi akhirat itu. Tapi kata Allah sesungguhnya akhirat itu sangatlah dekat. Wanarahu qariba. Dan sering kan kita mendengar pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu terasanya oleh kita itu seakan-akan jauh, masih jauh gitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh misalkan saudara kita yang ada di Filistin, ya, di Palestina, ya. Kita kan mungkin merasanya ini kenapa ya Allah belum menolong atau belum menghadirkan pertolongan kepada saudara kita di Palestina gitu kan. Mengapa pertolongan Allah itu seakan-akan masih jauh, ya. Dan musuh yang begitu luar biasa makarnya melakukan tipu daya, melakukan penghancuran ya di Gaza dengan seenaknya dan sebagainya. Meskipun terlihatnya sangat jauh pertolongan Allah itu, maka kita harus yakini bahwasannya pertolongan Allah itu dekat. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Ala inna nasrallahi qarib. Maka sesungguhnya ya, pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Ya, sama dengan azab. Kita melihatnya mungkin masih jauh azab itu. Tapi kata Allah, innahum yarawnahu ba'ida. Kita merasa azab Allah itu sangat jauh. Tapi kata Allah, wa narahu qariba. Kami melihat bahwasannya azab itu sangatlah dekat. Qariban. Ya, termasuk ayat ini bagi para penghafal Al-Quran. Sekarang kita ngafalin Quran kan ya. Surat Al-Lahab. Kadang-kadang kita merasakan hafalan Al-Quran kita itu jauh gitu kan. Melihat menghafal Quran itu sebagai sesuatu yang mustahil bagi kita. Kadang-kadang kan. Kayaknya nggak bisa deh Ustadz. Surat yang ini tuh panjang. Ditambah sering kebalik-balik. Gitu kan. Ya, suka susah Ustadz ngafalinnya. Ada yang pernah ngerasa nggak? Ketika mau menghafalkan satu surah, itu terasanya itu berat. Ya. Rasanya itu berat, rasanya itu jauh, panjang gitu kan. Ada yang pernah? Ya, belum apa-apa udah ngedown duluan kan? Aduh, Ustadz, surat An-Naba itu panjang, Ustadz, gitu kan. Duh, Ustadz, saya masuk surat At-Takwir. Nah, suka gitu kan At-Takwir. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat. Itu suka ketuker-tuker gitu kan. Ya, maka kata Allah, innahum yarawnahu ba'ida. Sesungguhnya kadang-kadang kita itu ketika menghafal Quran, melihat Al-Quran itu sesuatu yang jauh. Ya. Kayaknya berat, kayaknya nggak bisa, kayaknya mustahil saya menghafalkan Al-Quran. Ya, ya, kayaknya nggak bisa. Ya. Padahal bagi Allah itu sangatlah mudah. Wanarahu qariba. Kami melihat Al-Quran itu sebetulnya ya dekat, ya, walaupun terasanya jauh. Ya, nanti aja cobain sedikit-sedikit gitu kan, ngafalin Quran. Nah, nanti lama-lama Allah akan berikan kemudahan-kemudahan ya, dalam menghafalkan Al-Quran sesuai dengan janjinya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran, maka adakah yang ingin mengingat Al-Quran itu? Ya, jadi mudah insya Allah ya, mudah insya Allah kalau kita menghafal Al-Quran. Meskipun terasanya panjang gitu.
meskipun terasanya berat, ya. Meskipun terasanya apa? Ya, kayaknya mustahil deh saya ngafal gitu. Lawang ustadz ya, surat-surat pendek aja kadang saya kebolak-balik, kebalik bolak gitu kan ya. Tapi nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, wa ma dzalika 'ala Allah yasir. Itu tuh mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau kita perhatikan gitu ya, Al-Qur'an itu nggak mau disebut sebagai beban. Ya, Al-Qur'an itu nggak mau disebut sebagai beban. Makanya saya selalu bilang bahwasannya kita kalau ngapalin Quran harus sabar nggak? Kita kalau ngapalin Quran harus sabar tidak? Saya pengen nanya nih. Kalau menghafal Quran harus sabar atau enggak? Sabar ya. Indah nanti ya. Harus sabar? Harus sabar enggak? Harus sabar. Bunda Mariati sabar, harus banget. Ya. Harus sabar, harus sabar, sabar. Insya Allah ya. Sepakat nggak semuanya kalau menghafal Quran itu harus sabar? Gimana tuh? Harus sabar? Sepakat? Masya Allah ya. Masya Allah. Sepakat ya. Harus sabar. Menghafal Quran itu, nih, ini ada mindset baru ya. Mindset baru. Menghafal itu, ya. Menghafal Quran itu bisa dijadikan quotes ya. Itu, menghafal Quran itu butuh apa? Butuh syukur, bukan sabar. Menghafal Quran itu butuh rasa syukur, bukan sabar. Ya. Menghafal Quran itu bukan butuh kesabaran, tapi menghafal Al-Quran itu butuh kesyukuran, rasa syukur. Kenapa Ustadz kalau ngafalin Quran itu harus butuh rasa syukur, bukan sabar? Ya, kenapa? Bukan sabar. Tapi kan Ustadz harus sabar ngulang-ngulang. Ya, belum hafal. Satu ayat diulang-ulang lagi, diulang-ulang lagi, diulang-ulang lagi. Nah, menghafal Quran itu bukan butuh sabar, tapi butuhnya syukur. Kenapa? Karena sabar itu konotasinya dengan sesuatu yang negatif. Atau, ya kan? Yang sabar ya, yang sabar. Itu konotasinya negatif. Seakan-akan Al-Quran itu jadi beban, beban berat. Jadi beban gitu. Ngafalin Quran itu jadi yang sabar, yang sabar. Berarti kan Al-Quran itu ngerasa ya, dianggapnya dia sebagai beban. Kan sabar itu konotasinya terhadap hal-hal yang berat, yang besar gitu kan. Ya. Fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang cantik jelita. Fasabarun jamil. Maka bersabarlah dengan indah. Ya. Wasbir. Ya.
li hukmi rabbika wasbir nafsaka, itu berat kalau sabar itu. Ya sehingga akhirnya apa? Kalau kita menghafal Quran dengan bersabar, maka akhirnya berat ngapalin Quran itu. Ustaz harus sabar, Ustaz gitu kan. Nah, lubang menghafal Quran itu mindsetnya syukur. Kalau mindset Qurannya itu kita menghafal Al-Quran itu karena syukur, maka sekecil apapun ayatnya yang kita hafal, dapat satu ayat itu udah bahagia banget, udah senang banget. Kenapa? Karena dia bersyukur, ya Allah, alhamdulillah Engkau mengizinkanku untuk menghafalkan Al-Quran. Ya Allah, bersyukur, alhamdulillah orang-orang nggak dikasih hafal surat An-Naba, saya dikasih hafal surat An-Naba. Walaupun dia menghafal cuma satu ayat, walau bi ayatin, meskipun dia menghafal satu ayat sehari, tapi dia rasa syukurnya sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau seseorang itu sudah menghafal Al-Quran dengan rasa syukur, sekecil apapun ayat yang dia baca, dia akan menikmatinya. Maka ada orang yang ngafalin Qurannya banyak, tapi kadang-kadang nggak bahagia menghafal Quran itu. Fokus aja kepada ayat yang belum dia hafal. Fokus aja kepada sesuatu yang ya ibaratnya dia belum dapatkan, belum miliki. Ya, dia udah dapat misalkan satu juz Al-Quran, tapi karena dia tidak bersyukur dalam menghafal, akhirnya dia merasa, masih jauh, masih berat, masih tersisa 29 juz. Dan dia melupakan satu juz yang Allah sudah berikan kepada dirinya. Padahal nggak semua orang dapat satu juz gitu kan, menghafal Quran itu. Sama dengan surat-surat yang lain. Surat An-Naba, bersyukur tidak? Harusnya syukur. Alhamdulillah Ustaz, saya dikasih ya surat An-Naba. Bersyukur. Kenapa? Karena nggak semua orang dikasih hafalan surat An-Naba. Jadi harus yang ditanamkan dalam mindset menghafal Al-Quran itu, tanamkanlah mindset menghafal Al-Quran dengan sabar. Harus sabar. Bukan sabar, syukur. Harus dengan syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya betul. Hafal surat Al-Lahab harus bersyukur. Alhamdulillah Ustaz, saya itu udah hafal surat Al-Lahab. Ya, insya Allah ya. Insya Allah. Jadi syukur. Nah, nanti kalau kita sudah bersyukur ngafalin Quran itu, nanti Allah akan tambahkan. Allah yang akan nambahin surat hafalan surat kita. Allah yang akan nambahin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Kata Allah, kalau kalian bersyukur, lazidannakum, kami akan tambahin. Kita bersyukur surat Al-Lahab, alhamdulillah, nambah hafalan, nambah pemahaman lewat tadabbur ini. Lazidannakum, akan ditambah, ya akan ditambah. Wala in kafartum, kalau kita kufur nikmat tadi ya, kufur nikmat, udah dikasih hafalan, masih merasa mengeluh, masih melihat nikmat yang dikasih kepada orang lain, masih membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Jangan. Ustadz, saya tapi suka minder. Nah, anak saya hafalannya banyak gitu kan. Sedangkan kita-kita nih gitu kan, dibandingkan cucu mungkin ya. Cucu saya Ustadz hafalannya udah banyak, saya sendiri ketinggalan. Alhamdulillah, bukan merasa jadi sedih, bukan merasa menjadi minder ya, tapi harus bersyukur. Alhamdulillah, berarti di antara keturunan kita ya, anak cucu kita itu ada yang menjadi penghafal Al-Quran. Maka tekadkan dalam diri kita, minimal kalau kita belum ya menghafal Al-Quran,
atau sedang menghafal Al-Qur'an, ya, minimal di antara anak cucu kita nanti ada yang kelak menjadi penghafal Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal ya. Oh, kalaupun nggak di kita, misalkan di anak kita. Kalaupun nggak di anak kita, mudah-mudahan di cucu kita. Kalaupun nggak di cucu kita, mudah-mudahan di cicit kita. Ya, ada yang menjadi penghafal Al-Quran. Ada yang menjadi penghafal Al-Quran. Gitu. Hanya ada satu kisah, ya. Ada satu kisah seorang nenek punya cucu. Neneknya ngajarin cucunya itu ngafalin Quran. Jadi bareng-bareng gitu ngafalin Quran itu. Ditalakikan sama neneknya itu. Ya, hari pertama amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Itu ditalakikan, ya. Apa yang terjadi? Setelah anak itu beres, minal jinnati wan nas, anaknya beres, cucunya juga beres. Barengan ngapalin Qur'annya. Ya. Itu ada kisah nyata ya, kisah nyata. Anaknya beres, cucunya juga beres hafalan Quran itu. Dan nggak ada kata terlambat untuk ngafalin Quran. Tidak ada kata terlambat untuk menghafal Al-Quran. Ya, selama Allah masih memberikan kita nafas, selama Allah masih memberikan kita kehidupan, tidak ada kata terlambat untuk ngafalin Al-Quran. Sekarang masih dikasih nafas, Ustaz. Sekarang masih dikasih nikmat bisa tadabbur Al-Quran, berarti masih ada kesempatan. Ya, ya, tinggal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan ya menjaga keistiqomahan kita bersama Al-Quran. Ya, bersama Al-Quran. Gitu ya Bunda ya. Insya Allah ya. Jadi bahagia aja. Jadi hadirkan apa rasa bahagia. Orang yang bersyukur itu akan bahagia. Nah, orang yang bersyukur akan apa? Bahagia. Orang yang bersyukur akan bahagia. Hmm. Dan orang yang paling menderita adalah orang yang kufur nikmat. Orang yang menderita itu adalah orang yang kufur nikmat. Coba lihat aja orang yang kufur nikmat itu kan nikmatnya banyak, tapi dia ngeluh terus. Ya, ngeluh terus, nikmatnya banyak barangkali, hartanya banyak barangkali, ya. Tapi dia ya, dia mengeluh terus, ya. Kufur. Kufur itu kan kemarin pernah kita bahas ya, kufur itu artinya menutup. Ya, jadi apapun yang ada pada kondisi mereka dia selalu ya sengsara aja. Orang yang paling sengsara ya, orang yang kufur. Kufur nikmat itu orang yang paling sengsara. Makanya kita lihat ada orang yang rumahnya besar sekali barangkali. Kamarnya ada 15 misalkan. Saking banyaknya ya. Kamarnya 15. Itu kalah bahagia dengan ya, mereka yang pergi ke sawah. Suaminya macul di sawah, ya, menggarap ladang, menggarap sawah. Nanti jam 11, jam 12 istrinya bawa teko, bawa rantang, makan nasi di tengah gubuk ya di sawah itu. Menunya barangkali cuma dengan asin ya. Asin peda ya. Oh, Masya Allah nikmat ya. Asin peda ditambah dengan sambal, nasinya nasi liwet, minumnya teh yang panas gitu kan. Di tengah sawah. Wah, Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban gitu kan. Nikmat sekali. Ya, nikmat banget makan itu. Ini ada seseorang ya, itu pernah ya datang gitu kan kepada kami. Ya, dia kerjanya di luar negeri, gajinya besar banget. Ya, gajinya besar sekali. Ya, segala
segala apa ya, segala makanan mungkin dia pernah coba. Pas pulang ke Indonesia, dia bilang kepada kami, tolong carikan rumah makan yang rumah makan itu di tengah sawah gitu kan. Makannya makan liwet gitu, mesin gitu, dengan sambal, ya, terus asinnya itu di apa tuh, ya, dibasahi ya, dikucuri dengan apa, jeruk nipis. Oh, Masya Allah ya. Tadi ya, saya jauh-jauh ya pengen ngerasain kayak gini. Sedangkan petani barangkali setiap hari kayak gitu kan. Iya, jeruk nipis, jeruk limau, Masya Allah nikmat ya, nikmat sekali. Nah, maka syukur tadi ya, para petani itu menjalani kehidupannya itu misalkan dengan bersyukur, berbeda dengan seseorang yang dia punya harta karena dia mikirin asetnya, ya, mikirin hartanya, mikirin utangnya gitu kan. Berapa banyak mobil, berapa banyak rumah, berapa banyak pajak yang harus dikeluarkan, dia jadi stres, ya, dia jadi stres. Makanya harus apa? Syukur, syukur, bahagia, ya. Itu. Jadi kalau kitanya syukur, insya Allah kita akan bahagia. Sama Quran juga sama. Bersyukur sama Quran, alhamdulillah sekarang saya tadabbur Al-Quran, ya, kata saya cuman satu kata, tapi bersyukur banget. Saya jadi tahu bahwasannya saya naron datalah itu, saya itu artinya apa? Kelak mereka akan memasuki ke dalam neraka dan dalam waktu yang sangat dekat. Nanti kalau kita bersyukur ditambah lagi, ya, ditambah lagi, tambah lagi sama Allah. Orang ini nih bersyukur dengan Quran, aku kasih lagi nikmat, aku kasih lagi, aku tambah lagi kata Allah. Ya, aku tambah lagi ya pemahamannya. Kemarin kan kita bahas ya, idza aradallah bi khairin, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada hati seseorang, yufaqihu fiddin, maka akan difahamkan agama. Orang tersebut akan difahamkan agama. Harus bersyukur yuk. Syukur. Ayo bersyukur. Alhamdulillah. Ucapkan sebanyak-banyaknya kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kalau waktu itu kan kita pernah bahas ya di pembahasan surat Al-Fatihah ya, di tadabbur Quran surat Al-Fatihah kan, keutamaan dari mengucapkan alhamdulillah itu nanti di akhirat orang tersebut itu akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Baitul Hamd, rumah syukur yang sangat indah. Rumahnya besar, sangat tinggi ya, terbuat dari mutiara-mutiara yang bertaburan. Sampai para penduduk surga itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ini rumah siapa? Ini rumah siapa ya Allah?" Ya. Kata Allah, "Ini adalah rumah orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah, selalu memujiku di dunia. Maka hari ini mereka akan mendapatkan balasannya," kata Allah. Gitu ya. Jadi alhamdulillah harus bersyukur. Apalagi terkait dengan nikmat nikmat Al-Qur'an. Terkait dengan nikmat Quran ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Allah itu fahaddits. Ya. Syiarkanlah, syiarkanlah. Ya, katakanlah fahaddits ya. Ungkapkanlah alhamdulillah. Makanya dalam hadis itu, waman ahabbal Qur'an, barang siapa yang mencintai Al-Qur'an, falyubsyir, hendaklah dia berbahagia. Bahagia, bahagia, bahagia bersama Quran. Nah, caranya bagaimana kita bahagia bersama Al-Quran? Cara agar kita bahagia Al-Quran dengan Al-Quran, falyubsyir tadi. Sebarin Quran itu. Bukti kita itu bahagia dengan Quran adalah ketika kita mau menyebarkan Al-Quran. Kenapa?
Karena orang yang merasakan kebahagiaan itu umumnya cenderungnya ingin men-share, membagi kebahagiaan itu kepada orang lain. Ya. Contoh misalkan seseorang itu pergi ke bioskop, nonton film. Ketika filmnya bagus, ya, dia akan spoiler. Dia akan bilang ke teman-temannya, tadi filmnya luar biasa loh, filmnya luar biasa. Ya, alurnya seperti ini, dibahas dari nonton bioskop sampai pulang ke rumah gitu kan. Nggak beres-beres pembahasannya, padahal kan ya dia sama yang dibonceng naik motor itu bareng-bareng kan nontonnya. Sepanjang jalan dibahas, antusias, excited. Bahkan dia ingin orang lain pun merasakan nikmat yang dia rasakan. Dia ingin orang lain juga nonton juga kan. Yuk dong nonton, cepetin dong. Itu filmnya bagus loh. Direkomendasikan, disebarkan ke orang-orang gitu kan. Supaya orang lain juga merasakan apa yang dia rasakan. Nah, sama Quran juga sama. Bersama Al-Quran pun sama. Kita harus lebih lagi excited. Alhamdulillah gitu. Ustadz, Alhamdulillah ya. Jadi nanti udah ba'da subuh, udah sholat subuh tuh udah siap-siap. Udah siap-siap gitu kan ya. Siapin Qur'annya, siapin buku catatannya, siapin alat tulisnya. Belum live ini mulai, udah standby. Saya mau saya mau kajian nih, gitu kan. Saya mau live tadabbur Quran sama Ustadz Wildan, bahagia gitu. Ya. Belum ada gurunya, yang misalkan kita ngaji, pergi ke masjid, ngasin Al-Quran, ya. Kajian Al-Quran di masjid-masjid di rumah-rumah ayah bunda sekalian gitu kan. Nah, kalau bahagia sama Quran, nggak akan nunggu dulu ustazahnya atau ustadznya datang. Dia paling pertama tuh. Dia duduk paling depan. Oh, pokoknya saya mau ngaji jadwal kajian ustazah fulanah misal. Ya. Nah, itu ciri-ciri orang yang sudah merasakan bahagia sama, ya. Maka alhamdulillah, ya. Saya merasakan kebahagiaan bersama Quran ini, akhirnya saya juga berusaha, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu kan. Ingin membagi, ya, nikmat Al-Quran ini, ingin membagi kedahsyatan Al-Quran, perasaan Al-Quran bersama Al-Quran ini dengan, ya, dengan yang Allah titipkan kepada saya, gitu kan? Dibagikan, kenapa? Karena merasa bahagia. Ya, kalau dipikir-pikir, kadang-kadang kalau dipikir-pikir ya, lumayan itu, ya, capek juga gitu kan? Kita live misalkan ya, berjam-jam gitu ya, pagi, siang, sore, gitu kan? Pagi, siang, sore, terus sehari-hari misalkan ada agenda ngajar di mana, di tempat mana, dan sebagainya gitu kan. Ya. Tapi karena itu tadi ya, perasaan bahagia itu, akhirnya ya senang aja gitu. Bahkan merasa tadi kurang, ya kalau sehari aja, ya kita tidak apa namanya, tidak berbagi kebaikan, ya, tidak mengajar Al-Quran, itu sehari rasa-rasanya jadi ada yang kurang. Beda-beda gitu sehari nggak ngajar ya, sehari nggak live pada Quran itu. Nah, berarti ya, nah, kata Bunda Bintang ya, udah ketagihan. Ya, udah ketagihan. Ya. Sedih gitu ya kalau kita nggak bertemu. Ya, itu pun sama ya, saya rasakan gitu kan. Ada yang kosong, ada yang hilang ketika kita bisa bertemu, nggak bisa silaturahim ya. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, semua sedih, semua menangis, semua menangis. Ya, semua menangis. Kenapa? Karena Rasul adalah makhluk yang paling dicintai manusia, yang paling dicintai oleh seluruh penduduk bumi. Ya, seluruh penduduk bumi. Rasul itu ya, ya sedih ketika ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi saja, ketika kita ditinggalkan oleh pasangan kita, orang tua kita, anak kita,
Itu sedihnya luar biasa, apalagi ini ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah SAW wafat, semua menangis, semua menangis. Ya, akhirnya apa tuh yang terjadi? Akhirnya yang terjadi ketika menangis tadi ya, ada ada perkataan menarik dari para sahabat itu. Ada seorang sahabat yang berkata, ketika Rasulullah SAW wafat itu dan penduduk Madinah itu menangis, seorang sahabat ini berkata, kami ini menangisi bukan karena kepergian Rasulullah SAW. Adapun kematian Rasulullah SAW itu sudah ditetapkan dan digariskan. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Dan Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul. Ya, adalah seorang Rasul. Jadi kata para sahabat itu ketika Rasulullah SAW wafat, kami menangisi kepergian Rasulullah bukan karena wafatnya. Kenapa? Ya itu pun sama ya, wafat itu sedih. Tapi wafat itu adalah sebuah kepastian kata mereka. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah ketika Rasulullah wafat itu kita akan balik lagi ke belakang? Kematiannya Rasulullah, wafatnya Rasulullah SAW adalah sebuah kepastian. Tapi kata kata mereka adalah yang kami sedihkan adalah ketika Rasul wafat berarti terputusnya wahyu, terputusnya kalamullah. Kami tidak bisa mendengarkan lagi perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu wafat, para sahabat itu sedih ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat sedih, betul. Tapi kata para sahabat, adapun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat itu sebuah kepastian, pasti terjadi. Tapi yang membuat sahabat semakin sedih adalah ketika terputusnya kalamullah, terputusnya wahyu dari langit, terputusnya kata mereka, mereka nggak bisa lagi berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, berbincang lagi dengan Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an sudah tidak lagi diturunkan. Allahu akbar. Sedih ketika terputus dengan wahyu. Ya. Dan alhamdulillah ketika kita merasakan hal itu. Sehari nggak baca Quran merasa ada yang kurang. Sehari nggak membaca Al-Quran merasa ada yang hampa di dalam hidup kita. Sehari nggak tadabbur Al-Quran rasanya beda. Sehari nggak ya mengkaji Al-Quran, nggak belajar tahsin, itu ada yang kurang gitu rasanya, gitu kan? Nah, gitu ya. Nah, berarti itu sudah indikator, indikasi bahwasannya kita itu sudah bahagia dengan Quran. Alhamdulillah. Harus bersyukur, ya. Kalau sudah merasakan hal itu gimana tuh perasaan kita? Harus kita bersyukur kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus bahagia kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan bersyukur kepada Allah. Jangan sampai Allah mencabut hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat Al-Qur'an yang Allah sudah titipkan kepada kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala akhirnya menghilangkan, menghapus nikmat Al-Quran yang sudah ada pada diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antat wahhab. Doa itu. Atau doa ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dini. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati kami, sabit qulubana ala dini, teguhkanlah kami di atas Al-Quran ini.
Ya musarrifal qulub, wahai yang musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya, nah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya lebih baik ya meneteslah, menetes ya. Saya itu berharap kepada Allah ya konsisten gitu. Yang hadir kajian ya, 72 orang misalkan. 72 orang ini terus-menerus aktif ya, hadir gitu. Itu lebih baik daripada yang misalkan sekali tadabur saya misalkan banyak yang nonton, tapi besoknya nggak tadabur ya. Besoknya nggak tadabur. Yang tadabur jadi 5 orang misalkan ya. Itu sedih. Sedihnya kenapa? Karena yang paling penting adalah dawam, menjaga nikmat Al-Quran ini. Mudah-mudahan semua yang menyimak hari ini ya, dijaga terus konsistennya, keistiqomahannya dalam mentadaburi Al-Quran. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, jadi tadi apa? Ketika kita mentadaburi kata saya sela naron dzata lahab, ya, maka neraka itu, peristiwa masuk ke dalam neraka itu sangatlah dekat. Artinya orang itu ya masuk ke dalam neraka itu sangat dekat. Nah, sama dengan kehidupan kita di dunia itu, ya. Di dalam Al-Qur'an ya, kita lihat misalkan ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Nah, kehidupan di dunia itu kata Allah seperti apa sih? Kita lihat ka'annahum yauma yarawnaha ka'annahum يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Surat Al-Ahqaf. Ada juga bunyinya ya. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Balagh fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Al-Ahqaf ayat 35. Kehidupan di dunia itu singkat banget. Kata Allah, hidup di dunia itu sangat singkat. Hidup di dunia itu sangat singkat. Singkat sekali. Al-Ahqaf ayat 35. Al-Ahqaf ayat 35. Coba kehidupan di dunia itu sangat singkat. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Nah, perhatikan. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka sabarlah kalian. Fasbir. Ini ada huruf apa? Fa. Fa. Fa itu artinya apa? Harus segera, cepat. Sabarnya dengan cepat. Fasbir. Jadi kalau sabar itu harus cepat. Ya. Jangan ditunda-tunda. Kama sabara. Sabarlah kalian dengan kesabaran yang cepat itu. Kama sabara. Sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul. Rasul ulul azmi. Siapakah Rasul ulul azmi? Nabi dan Rasul yang termasuk ulul azmi. Ayo, ada yang tahu nggak? Ulul azmi. Ulul azmi itu
Ulu itu artinya orang yang memiliki, al-azmi, azam yang kuat. Atau rasul yang, para nabi dan rasul yang ujiannya sangat banyak, tekadnya sangat membara, sangat kuat. Ada yang tahu? Siapa saja? Ayo. Rasul. Nah, betul ya, Bunda Zarina, Masya Allah. Ya. Singkat, singkat saja, singkatannya adalah NIMIM. Ya, supaya mudah menghafalnya ya. NIMIM. NIMIM. Ulul azmi itu Rasul ulul azmi. Ni mim. Nimim ya. Nah, nimim. Nuh, Nabi Nuh, Ibrahim, itu kan? Musa, Isa, Muhammad. Nah, gitu ya. Nimim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasul ulul azmi yang ujiannya banyak ya. Maka kata Allah, sabarlah sebagaimana kalian sabar seperti sabarnya rasul-rasul yang ulul azmi. Kemudian apa? Selain sabar, kata Allah, wala tasta'jil lahum. Nih penyakit umat Islam hari ini juga, kemarin ya kita sudah bahas penyakit para suami atau penyakit ya laki-laki di akhir zaman. Ada yang masih ingat nggak penyakitnya namanya apa? Penyakitnya para suami atau laki-laki ya di zaman ini adalah apa? Istibqa. Betul ya Bunda ya. Ya, Sofia. Istibqa ya. Istibqa. Istibqa. Pengen cepet-cepet sukses, pengen cepet-cepet kaya ya dalam waktu yang instan. Nah, sama kata Nabi, kata Al-Qur'an juga, wala tasta'jil lahum, wala tasta'jil lahum. Jangan minta diapain? Tasta'jil, isti'jal. Jangan apa? Jangan juga isti'jal. Jangan isti'jal, buru-buru, minta disegerakan, tergesa-gesa, ya gitu kan? Kayak pengennya tadi cepet-cepet. Itu isti'jal. Makanya saya suka dapat pertanyaan kan, Ustaz, gimana caranya ngapalin Quran yang cepat? Hah? Gimana caranya ngapalin Quran yang cepat? Suka ada ya pertanyaan kayak gitu. Ustaz, saya pengen cepet hafal. Kenapa pengen cepet hafal? Nah, pengen cepet hafal itu boleh di satu sisi, tapi khawatir juga nanti kena istijal. Kena istijal. Buru-buru, pengen cepet hafal. Pertanyaannya mau kemana gitu. Kalau udah hafal Quran emang mau ngapain? Ya, dan penyakit dalam pembelajar ya, orang yang belajar gitu kan, penyakitnya juga adalah istijal. Pengen cepet bisa. Penyakit kita kalau belajar itu kan pengennya cepet bisa. Ya, coba misalkan kita ngikutin tahsin. Ketika belajar tahsin kan, ketika belajar tahsin itu pengennya cepet bisa. Ya, Ustadznya bilang so, huruf sod. Ya, so itu nggak boleh monyong bunda gitu kan? So, nggak boleh monyong. Tapi so gitu kan? Makhluknya sama dengan huruf sin. Kita terus aja ngotot, Ustadz udah belum? Ustadz udah belum? So saya udah belum, Ustadz ya? So ini udah belum, Ustadz? So.
Ya, nggak bisa Bunda, harus sabar. Karena saya juga ngajar ibu-ibu kan. Kadang-kadang kalau ngapalin Quran gitu kan, cepet-cepet. Do, do, ya. Do. Ustaz, udah belum? Ustaz, udah belum? Sabar Bunda ya. Belajar huruf sod, ya. Belajar huruf sa, ya. Sya. Ya, sya itu kan nggak terpengaruh nih. Bibir kita nggak boleh monyong, nggak boleh apa namanya di bibir kita di sini diucapinnya sya gitu kan. Sya, sya. Ya, sya itu kan ya tengah-tengah lidah ditempelkan ke langit-langit atas gitu kan. Nah, maka belajar tahsin itu harus sabar. Belajar tadabbur Quran harus sabar, ya. Berdakwah harus sabar. Jangan istijal. Ya, huruf ro, ya. Huruf ro di belakang huruf lam naro, ya. Lam naro. Ro juga nanti ada ro tafhim, ro tebal, ro tipis gitu kan. Tarkik, ya, itu banyak sekali peraturannya. Ro tebal seperti apa, ro tarkik seperti apa, ya. Maka kunci atau kiat sukses ya, tahsin Al-Qur'an itu harus sabar. Sabar yang paling pertama, ya sabar. Jadi ikuti guru-guru Al-Qur'an yang belajar tahsin, ngajar tahsin, belajar ya dari para asatidz kita, dari para guru kita dan sabar gitu. Ya. Ya, sabar begitu. Belajar harus sabar. Tadabbur Quran harus sabar gitu. Kalau nggak sabar, nggak bisa. Ilmu itu tidak akan bisa diraih kalau kitanya istijal, pengen buru-buru, pengen cepet-cepet. Makanya saya masih ingat dulu saya belajar Al-Fatihah itu sampai 6 bulan ya sama satu guru itu, yang diulang lagi Al-Fatihah, diulang lagi itu 6 bulan. Belajar Al-Fatihah yang baik dan benar gitu kan, itu sampai 6 bulan. Belajar huruf ya huruf sya waktu itu sampai berbulan-bulan. Sya ya. Dan itu ada seorang syekh, ya, berguru kepada gurunya yang bersanad tinggi, kalau nggak salah ini Syekh Abdullah Basfar, nama syekhnya. Syekh itu bacaan Qur'annya bagus, ya. Bacaan Al-Qur'annya bagus sekali. Ini rekomendasi untuk kita simak ya kalau mau ngafalin Quran, dengarkanlah syekh-syekh yang tajwidnya bagus, ya. Tajwidnya bagus. Jadi kalau kita ngafalin Quran itu lebih baik fokus kepada syekh yang, ya, ini nggak kelihatan tulisannya ya, kurang kelihatan. Syekh yang tajwidnya bagus. Kalau misalkan Ustadz saya tajwidnya belum benar gitu kan. Nah, maka solusi dari saya perbanyak mendengar qori atau para ulama ya Al-Qur'an ya yang tajwidnya benar ya, tajwidnya fokus kepada tajwid. Nanti hafalan Quran kita itu akan mengikuti kepada syekh yang bacaan Qurannya bagus. Jadi kalau untuk tahapan awal, ya, tahapan awal menghafal Al-Quran itu, bagusnya saran saya, jangan fokus kepada nada, jangan fokus kepada irama. Ada beberapa syekh kan yang nadanya meliuk-liuk gitu ya. Boleh tidak? Boleh bagi orang yang sudah mahir tajwidnya. Tapi untuk awalan, ikutilah ulama-ulama yang tajwidnya itu bagus. Ada Syekh Abdullah Basfar, ada Syekh Minsyawi, ya ada Husori, ya, ada Syekh yang sudah yang sudah bagus ya tahsinnya itu kan Syekh Minsyawi. Ikuti yang bagus tajwidnya, bukan yang nadanya bagus. Bukan nada ya, fokus ke nada. Karena fokus ke nada kalau kita nyetak tahsinnya nggak benar, tahsinnya belum benar, nanti kemana-mana.
ya. Jadi penting juga belajar tahsin gitu. Kalau ngafalin Quran gitu. Minsyawi ya, Syekh Husori juga bagus ya. Ya, termasuk Syekh Aiman ya, Syekh Aiman Rusdi Asywaib. Nah, Syekh Abdullah Basfar ini muridnya dari Syekh Aiman. Dan Syekh Aiman Rusdi ya, Syekh Aiman itu kan. Nah, ini murid Syekh Abdullah Basfar ini murid dari Syekh Aiman. Tahu Syekh Aiman itu keras ya, keras. Kenapa keras? Ya kalau ngajar tahsin nggak bisa mentolerir kesalahan kecil. Oh, beliau nggak bisa. Kalau yang kesalahan-kesalahan kecil itu nggak bisa. Ya, Syekh Aiman itu. Kenapa keras? Karena beliau itu adalah keturunan dari ibunya itu jalur siapa? Jalur Umar bin Khattab. Jadi ibunya itu ada nasab kepada Umar bin Khattab dari jalur ibunya. Ya, tahu sendiri kan Umar kayak gimana ya? Umar bin Khattab. Nah, ini ada darah Umar ya mengalir pada Syekh Aiman dari jalur ibunya. Jadi keras ya. Yang termasuk ya yang dikerasin sama Syekh Aiman ini kan siapa? Syekh Abdullah Basfar. Ketika Syekh Abdullah Basfar setoran belajar ke Syekh Aiman, itu huruf ro-nya suka salah terus. Huruf ro-nya salah terus. Ro-nya salah, ro-nya salah, ro-nya salah sampai udah frustasi. Dan ini ada banyak videonya tersebar ya di media sosial. Syekh Abdullah Basfar pernah cerita tentang hal ini. Beliau akhirnya apa tuh? Ya, beliau akhirnya berdoa kepada Allah, ya Allah, perbaikilah huruf ro saya. Sampai ro itu berdoa kepada Allah, perbaiki huruf ro-nya sampai Syekh Abdullah Basfar itu umroh, umroh sampai ya umroh. Ketika tawaf, ketika tawaf, ya apa doanya? Kan kita kalau tawaf kan minta banyak hal ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu kan? Atau doa banyak kan? Mintanya banyak gitu. Ya. Nah, Syekh Aiman Rusdi itu sampai berdoa pergi ya umroh, berdoa doanya satu minta huruf ro-nya diperbaiki. Bayangkan sampai umroh, umrohnya itu minta huruf ro-nya diperbaiki. Masya Allah ya. Sampai minta huruf ro-nya diperbaiki. Umroh gitu. Minta di depan Ka'bah satu permintaan, ya Allah perbaikilah huruf ro saya. Pernah nggak kita umroh, umroh pergi ke Ka'bah, ke Baitullah gitu kan? Ya Allah perbaiki huruf shad saya, perbaiki huruf H kecil saya, gitu kan? Begitulah para ulama yang sungguh-sungguh terhadap ilmu, ya, menjaga Quran dengan luar biasa. Nah, ini apa yang terjadi? Pulang umroh, datang kepada Syekh Aiman, baca huruf ro, Allah ijabah doanya. Ro-nya diterima. Makbul, kabul gitu kan? Diterima ro-nya. Ya. Ketika baca huruf ro, nah ini ro yang benar, kata Syekh Aiman Rusdi Aswaid. Ya, Insya Allah ya, gitu. Jadi ya apa tuh namanya tuh? Ya belajar itu nggak boleh istijal, nggak boleh terburu-buru, tergesa-gesa. Ikuti tahapan demi tahapannya. Ya, ikuti tahapan demi tahapannya. Termasuk dalam bab doa, termasuk dalam bab doa. Rasulullah SAW bersabda, pengen tahu nggak? Penyebab doa itu susah terkabul. Pengen tahu nggak? Penyebab doa susah dan sulit untuk terkabul. Siapa yang pengen tahu? Siapa yang pengen tahu? Doa, apa sebabnya doa susah dan sulit terkabul? Penyebab, sambil ditatap layar ya teman-teman ya. Tatap layar, kita syiarkan Quran ini supaya banyak yang tahu penyebab
Oh, ini penyebab doa susah terkabul. Susah atau sulit, ya, terkabul. Nah, penyebab doa susah atau sulit terkabul. Ya, kenapa tuh sebabnya doa itu susah dan sulit terkabul? Ya, apa sebabnya doa dan udah doa, gitu kan? Udah berdoa, tapi kenapa doa itu susah dan sulit terkabul? Jawabannya kenapa? Isti'jal. Karena isti'jal. Nah, isti'jal tergesa-gesa dalam berdoa, dalam berdoa. Tergesa-gesa, terburu-buru dalam berdoa. Ini penyebab doa susah dikabul, ya. Tergesa-gesa atau terburu-buru nih, isti'jal. Apa cirinya atau apa indikatornya kita terburu-buru dalam berdoa? Apa indikator atau ciri-ciri, ya, bahwasannya seseorang itu berdoa itu tergesa-gesa? Ada yang tahu nggak? Ya, tergesa-gesa tuh cirinya kenapa? Cirinya apa? Supaya kita tahu ya, doa kita itu tergesa-gesa atau tidak. Ketika seseorang berkata, saya sudah berdoa tapi belum dikabulin. Saya sudah berdoa tapi kok nggak dikabul-kabulkan, ya. Kenapa saya udah berdoa kok, tapi kok Allah nggak kabul-kabulin, ya? Atau, ya, kapan doa dikabulkan? Kapan doa dikabulkan? Ustadz, saya itu udah berdoa, Ustadz, ya, tapi nggak pernah dikabulin. Atau kapan ya Allah ngabulin doa saya? Saya udah berdoa kok. Saya udah rajin berdoa, saya udah sering minta, ya. Saya udah sering, ya, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, udah sering, Ustaz, tapi kenapa nggak dikabulin? Nah, itu namanya istinjal dalam berdoa. Dan sampai kapanpun Allah tidak akan, ya, mengabulkan doa yang istinjal, tergesa-gesa, terburu-buru dalam berdoa. Jadi jangan pernah berkata kepada Allah, kenapa belum dikabulkan? Kenapa belum dikabulkan? Ya. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an apa tuh? Kata Umar, aku tidak khawatir doaku tidak dikabulkan. Ya, aku tidak khawatir doaku tidak dikabulkan. Kalau doaku nggak dikabulin, aku nggak khawatir, nggak takut. Yang aku khawatirkan adalah Allah mencabut hidayah doa pada diriku. Allah mencabut hidayah doa pada diriku sehingga aku tidak bisa lagi berdoa kepada Allah. Nah, keren ya. Kata Umar bin Khattab, aku tidak takut aku tidak dikabulkan, tapi yang aku takut adalah Allah mencabut hidayah doa dariku. Dicabut hidayah doanya sama Allah. Itu yang ditakutkan oleh, ya, oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, itu yang paling ditakutin. Jadi adapun istilah, ya, doa kita dikabulin alhamdulillah, nggak dikabulkan juga bersyukur. Kenapa? Karena ad-du'a'u ibadah. Doa itu adalah ibadah. Meminta kepada Allah adalah ibadah. Jadi kalaupun nggak dikasih nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah apa? Ibadah. Doa itu ibadah. Yang namanya ibadah, kalau ternyata dikabulkan alhamdulillah, kalau nggak dikabulin ya nggak apa-apa.
tapi kita dapat pahala ibadah. Jadi nggak risau lagi tuh kalau doa belum dikabulin ya. Begitu ya. Termasuk ketika doa tuh betul kata Umi Diri itu. Saat berdoa harus yakin dan sabar. Harus yakin. Karena ada istilah ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muqinun. Muqinun, muqinun. Apa itu muqinun? Ya, wa antum muqinun. Muqinun. Muqinun itu apa? Yakin. Harus dalam keadaan mungkin. Mungkinun itu harus dalam keadaan yakin. Kalau berdoa itu harus yakin. Kalau kitanya nggak yakin, ya berdoa itu, ya mungkinun itu. Kebanyakan orang menggagalkan ijabah doa oleh dirinya sendiri. Banyak orang yang menggagalkan doanya karena dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Ketika dia berdoa, kemudian dia bilang, emang iya. Ketika dia berdoa, terus dia bilang, emang benar, emang bisa. Ya, saya berdoa, tapi kan nggak mungkin juga Ustadz, ya. Tapi kan nggak mungkin Ustadz, gitu kan? Ya, nggak mungkin Ustadz, gitu kan? Ustadz, tapi kan nggak mungkin, kayaknya nggak bisa deh. Nah, kalau berdoa kita masih ada di hati kita sekecil apapun perasaan ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berarti kita belum yakin sama Allah. Tapi kan Ustadz luar biasa tantangannya. Tapi kan nggak bisa, manusia bilang nggak bisa ini dan sebagainya. Makanya doa itu jangan diukur dengan kemampuan manusia. Ukurlah doa itu dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ukurlah kemampuan doa itu dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pakai logika kita, jangan pakai kemampuan kita, jangan pakai usaha kita, jangan pakai ikhtiar kita. Doa itu dengan caranya Allah. Ya, doa itu dengan apa? Dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena manusia itu nggak bisa apa-apa. Manusia itu sangat lemah. Yang bisa mewujudkan doa, mengabulkan doa kita, ya, adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Amma yujibu da'watil mudtarrin. Kalau berdoa itu bahkan nanti harus sampai mudtor, ya. Bahkan harus sampai mugrok gitu kan. Nah, nanti kapan-kapan ya kita tadaburi ya tentang doa ya insyaallah ya. Nah, itu babnya khusus ya terkait dengan doa. Terkait dengan doa, bab doa, tadabur ayat-ayat doa dan sebagainya. Terus sampai saya nulis buku ya. Buku pertama saya itu judulnya Jangan Sekedar Berdoa, Jangan Sekadar Berdoa, Pastikan Terkabul. Itu ada formulasi agar doa-doa kita itu ya mudah dikabulkan oleh Allah ya dan tidak tertolak doa kita. Itu ada ya. Itu buku pertama saya. Saya tulis tahun 2015 ya. 2015 sekarang 2024 berarti sudah berapa tahun tuh? 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 10 tahun. 10 tahun yang lalu ya. Buku pertama saya tulis ya isinya tadabbur Al-Qur'an tentang doa ya. Di mana belinya udah nggak ada, Bunda. 9 tahun ya. Buku itu belum dicetak ulang, belum dicetak lagi. Ya, semua buku-buku itu udah habis ternyata ya. Udah habis. Belum dicetak lagi. Ya, jadi kapan-kapan mungkin kita bisa cetak ulang lagi gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan ada kesempatannya, ada waktunya dicetak ulang tentang tadabbur doa itu. Semua ayat-ayat doa kita bedah di situ ya. Semua ayat-ayat tentang doa kita pelajari di situ ya. Begitu ya Bunda ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi ya, doa itu wala tasta'jil lahum di sini nih. Janganlah kalian istijal ya.
كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. Kata Rasulullah SAW, mereka itu melihat azab yang dijanjikan itu seolah-olah tinggal di dunia itu hanya saatan min nahar, satu waktu gitu kan, di siang hari. Jadi orang-orang itu nanti ini nyambungnya ayat ini dengan saatan min nahar ini, nyambungnya nanti dengan tafsir atau tadabur Quran surat Al-Asr. Al-Asr. Tapi kita belum ya, masih jauh ke Al-Asr. Ah, kalau sabar insya Allah nanti ketemu nih ya pembahasan ini. Quran surat Al-Asr ya. Nah, ala kulli hal illa sa'atan min nahar. Jadi singkatnya gini. Singkatnya ya, saya persingkat ya, karena pendalamannya nanti di surat Al-Asr. Singkatnya adalah orang itu ya, melihat azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan mereka akhirnya mengatakan illa sa'atan min nahar. Kami hidup di dunia itu hanya ya 1 jam saja di siang hari. Satu waktu saja di siang hari. Bala Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan balagun, sampaikan, dakwahkan. Nah, tugas kita apa? Balag. Tugas kita bersama Al-Qur'an ini nih, satu kata nih, balagun. Tugas kita semua ya, menyampaikan ayat. Ustaz, saya nggak bisa berdakwah gitu kan, nggak bisa ngomong ya, nggak bisa tausiah, nggak bisa ceramah. Maka apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan tap-tap layar gitu kan. Dukung dakwah para penyeru kebaikan, para dai Al-Qur'an, ya orang yang berdakwah itu di TikTok ini dukung ya dengan apa? Dengan tap-tap layarnya, share kajiannya, alhamdulillah ya, di-share kajiannya, di tap-tap layarnya gitu, itu untuk mendukung dakwah. Balag untuk menyampaikan ayat gitu kan. Menyampaikan kebaikan ini ya. Nah, di sini Masya Allah tuh 41 yang menyebarkan, mensyiarkan gitu kan. Men-share berarti itu bagian dari balagun tadi. Balag ya, menyampaikan Al-Qur'an. Ketika kita tadi niatkan tap-tap layar ini tadi untuk berdakwah ya, karena tadi kan sering kita bahas ya, algoritma di sini di TikTok itu kan semakin banyak yang likes, semakin banyak yang interaksi di sini, yang membagikan layarnya ya, mengajak kepada kebaikan itu semakin naik live kita itu gitu kan. Semakin banyak orang yang lihat, ya semakin banyak yang lihat, semakin banyak yang bergabung. Oh, jadi tahu gitu kan. Ya, jadi tahu gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi tahu, jadi ikutan tadabbur Al-Qur'an gitu kan. Jadi follow dan sebagainya. Gitu ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang baru di sini, baru menyimak kajian kita atau baru bergabung? Insya Allah ya. Baru bergabung akan wasahlan ya. Selamat datang ya di komunitas atau di tadabbur kami. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa diraih ya, dicapai. Jadi tadi di sini ya. Sayosla itu tadi artinya sangat dekat. Sangat dekat dan tadi azab Allah itu atau surganya Allah atau nerakanya Allah itu sangat dekat ya, sangat dekat ya. Nanti kita akan bahas ya tentang terkait dengan ya sa'atan minan nahar ya atau ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Insyaallah besok ya. Besok kita akan perdalam, besok kita akan bahas ya insya Allah. Besok kita akan perdalam dan besok kita akan bahas. Ya, baik. Ya, ini yang bisa kita tadaburi kali ini, yang bisa kita pelajari kali ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kebaikan bagi kita ya. Tadabur Quran surat Al-Lahab ya, ayat ketiga bagian 1. Insya Allah mudah-mudahan besok kita ketemu lagi dengan surat Al-Lahab ayat ketiga bagian kedua. Surat Al-Lahab ayat ketiga
bagian kedua insya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi istiqomah, konsisten, mudah-mudahan ya kita nanti ketemu lagi ya di kajian tadabbur Al-Qur'an yang berikutnya insya Allah ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat selalu ya. Selalu Allah izinkan untuk terus ya menyelami keindahan Al-Qur'an ya. Selalu Allah izinkan untuk ya terus ya berinteraksi terhubung dengan Al-Qur'an. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita tutup yuk dengan doa dulu yuk. Kita doa dulu, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Terima kasih bagi sahabat Al-Qur'an ya, yang sudah bergabung pada kesempatan subuh hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada live insya Allah ya hari-hari ke depan insya Allah. Jazakumullah, saya undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.